Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Pantang gagap hadapi bencana. Bumi sudah semakin tua. Ungkapan ini kerap mengemuka tatkala bencana alam melanda. Faktanya, daya dukung dan daya tampung lingkungan menurun seiring bertambahnya usia bumi. Laju pertumbuhan penduduk dan eksploitasi alam menjadi pemicu lingkungan makin rentan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menempatkan Lampung sebagai daerah risiko bencana tinggi. Lampung 5 besar provinsi dengan risiko bencana tinggi se-Sumatera. Bahkan, tidak satupun kabupaten kota di provinsi ini masuk kategori risiko bencana rendah. Data 2021 menyatakan ada 70 bencana melanda Lampung, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gempa bumi. Dari semua itu, bencana yang paling mendominasi adalah banjir. Analisis indeks risiko banjir di Lampung dengan mempertimbangkan aspek ancaman, kerentanan, dan kapasitas. 2 kabupaten paling berisiko yakni Waikanan dan Tulang Bawang Barat. Daerah rawan banjir di Waikanan tersebar di banyak titik, utamanya di Kecamatan Blambangan Numpu, Desa Bima Sakti, dan Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar. Sementara di Tulang Bawang Barat, lokasi rawan bencana yaitu Desa Panaragan Jaya, Panarangan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, dan Desa Gedung Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Makin parah karena kedua wilayah itu punya ancaman bencana penyerta lain yakni longsor, puting beliung, dan wabah. Deretan bencana itu mengancam keselamatan 473.575 jiwa penduduk Waikanan dan 282.162 jiwa warga Tulang Bawang Barat. Pemerintah eloknya mengembangkan manajemen kedaruratan prabencana melalui APBD untuk dana kebencanaan. Upaya tersebut harus disempurnakan dengan komitmen mematuhi tata ruang. Jangan tutup mata pada penebang hutan dan perusak lingkungan. Layaknya tubuh yang sakit butuh pengobatan. Lingkungan rusak harus secepatnya direhabilitasi. Pulihkan fungsi hutan dan lahan sebagai penyangga kehidupan. Akar bencana hidrometeorologi terutama banjir disebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan terhadap siklus hidrologi, baik itu di kawasan hulu sebagai daerah tangkapan atau resapan air maupun daerah hilir, daerah aliran air. Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana bertujuan memenuhi hak pelindungan sosial dan rasa aman terutama bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah harus segera menggencarkan mitigasi bencana. Bencana alam tidak bisa benar-benar di-stop, tetapi meminimalisasi kejadian berikut kerugian yang timbul adalah ikhtiar yang masih bisa ditempuh. Mitigasi menjadi keniscayaan. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, selama ini masyarakat kerap gagap kala bencana melanda. Korban terdampak bingung dan panik. Mana yang harus diselamatkan lebih dahulu? Diri, keluarga, atau benda berharga? Hidup di tengah tingginya potensi bencana adalah kenyataan yang harus dilakoni masyarakat Lampung dengan persiapan dan antisipasi. Di titik inilah kolaborasi antar instansi amat penting dalam membangun kewaspadaan masyarakat menghadapi bencana. Pemerintah harus serius memitigasi bencana demi terbentuknya kecakapan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta menghadapi bencana. Setelah cakap, langkah segera bentuk desa tangguh bencana di semua wilayah. Tingkatkan kapasitas desa menekan kerugian hingga memulihkan diri demi ketahanan daerah yang lebih kuat di tengah ganasnya potensi bencana.
Oke Mbak Cici, apa yang menjadi fokus atau bahasan tajuk Lampung Pos kita kali ini? Ya, tajuk kali ini Lampung Pos mengangkat tentang bencana ya. Baru-baru ini terjadi lagi bencana banjir ya, walaupun sudah memasuki musim kemarau, tapi masih intensitas hujan masih ada karena pengaruh dari badai tropis. Dan ini menyebabkan 2 kabupaten di wilayah Lampung terendam banjir, yaitu Waikanan dan Pulang Bawang Barat. Oke, jadi 2 kabupaten ya? Betul. Nah ini sebenarnya hampir seluruh wilayah Lampung itu berpotensi untuk terjadinya bencana ya. Tapi karena kemarin itu 2 kabupaten ini yang menyebabkan sejumlah permukiman terendam. Ini yang menjadi bahasan kita bahwa masyarakat, pemerintah itu harus sama-sama untuk memulai menghadapi segala bencana banjir. Karena bencana ini bukan hanya sekali, tapi sudah berulang kali. Dan ini harus menjadi evaluasi ya, bagaimana sih solusinya untuk menghadapi bencana-bencana yang lainnya juga. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini ya Mbak Cici ya. Nah jadi Mbak Cici, potensi bencana alam memang seiring dengan pertumbuhan penduduk, eksploitasi alam, itu sebenarnya Indonesia kita sedang berada dalam fase itu. Betul. Lebih rinci lagi Mbak Cici, kondisi sendiri di Provinsi Lampung yang kita memang sudah berkali-kali terdampak bencana itu seperti apa Mbak Cici kondisi saat ini? Ya, Provinsi Lampung ini terdiri dari 15 kabupaten kota ya. Dan ternyata seluruh 15 kabupaten kota itu rawan atau punya potensi untuk terjadinya bencana. Bencana hidrologis ya, misalnya banjir, kemudian tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya. Yang membuat mau tidak mau kita harus antisipasi bencana seiring pertumbuhan, apalagi pertumbuhan populasi ya yang tidak bisa ditekan, sementara daya dukung alam makin berkurang karena eksploitasi tadi. Nah ini harus dicari solusi yang tepat agar bencana bisa diredam, syukur-syukur menurun ya. Sehingga masyarakat itu juga bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa terjadinya bencana. Oke, jadi memang semua pihak harus bekerja sama, masyarakat dan juga instansi terkait, pemerintah semuanya Mbak Cici ya. Oke, nanti kita akan lanjut membahas ini Mbak Cici, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.